骗我嫁给吴家的傻子吴寻。还由不得你！吴兄请自重。血脉和中宫秘典，让你周考你个！哼！两人比试更是刚才。Hola semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan tonggua dari The Gate of Mystic Realm, atau biasa yang dikenal sebagai Simu. Sebelumnya, mohon maaf jika ada suara yang serak ataupun suara bindeng, sebab Mimin sedanglah terkena flu. Ya kalian tahu cuaca sekarang berubah-ubah. Imun tubuh Mimin ini kagak kuat guys, emang orangnya sering kena penyakit aja sih. Jadi gampang sekali kena flu dan batuk, tiba-tiba demam. Waduh, udah kayak super flu luar biasa ya. Oke lah, sepertinya langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Setelah Zhongshu melepaskan topinya, Wuhua bertanya mengapa dia lari dari pernikahannya. Dirinya menganggap keluarga Wu itu keluarga apa? Pertanyaannya membuat seluruh para penonton juga mempertanyakan kepada Zhongshu, padahal dia memiliki tanda lahir yang begitu sangat jelek. Diterima oleh keluarga Wu itu sudah sangatlah baik. Intinya, mereka menganggap kalau Zhongshu tidak memiliki rasa terima kasih. Tetapi juga ada beberapa yang menganggap kalau Zhongshu dan keluarga Wu memiliki masalah serius. Lantas, untuk Wutong sebagai kepala keluarga turun tangan untuklah menengahi ini semua, meminta kepada Simu dan Jin Yuhuan janganlah ikut campur dalam urusan keluarga Wu, karena untuk Zhongshu dan Wuhua telah bertunangan sejak lama. Jadi ya, sebaiknya mereka berdua mempertimbangkan ini semua jika tidak inginlah masalahnya merembet kemana-mana. Dan Wutong meminta kepada Zhongshu beritahu semua kalau dia telah bertunangan dengan Wuhua sejak lama. Dan Zhongshu membenarkannya. Wuhua langsunglah berteriak, dia mengakuinya. Tetapi Zhongshu melanjutkan penjelasannya. Kalau keluarga Ula yang pertama kali melanggar janjinya, kalau dia tidak akanlah menikah dengan Wuhua, melainkan dengan adiknya yang begitu bodoh, yaitu Wusun. Sebagaimana janji yang telah ditetapkan, jika diingkari, maka ya semua pertunangan dan acara pernikahan seharusnya dianggap batal. Semua para warga mengiyakannya, dan itu adalah peraturan yang telah ditetapkan guys. Lantas, Wuhua sudahlah kehabisan kesabarannya. Dia inginlah bertindak kekerasan untuk menyeret Zhongshu kembali pulang. Tetapi Simu menghentikannya, janganlah bertindak terburu-buru. Kalau janji ini bersangkutan dengan kedua belah pihak. Untuk Zhongshu memiliki sebuah hak untuklah mewakili keluarga Zhong dalam memutuskan pertunangan dengan keluarga Wu. Wutong kembali turun tangan dengan memberikan sebuah kata-kata bijak ya. Ingat guys, dia adalah serigala berbulu domba. Dengan menceritakan kepada semua orang kalau dia dengan ayahnya Zhongshu adalah teman yang begitu sangatlah dekat. Dan ayahnya telah mempercayakan dia kepada dirinya. Jadi, seharusnya dia tidak perlu mempedulikan. Dirinya haruslah menikah dengan siapa. Dan dia pastikan dia akanlah tetap berada di keluarga Wu dan akanlah merawatnya dengan begitu baik. Jadi ya, kembalilah bersamanya dan dia akan memberikan penjelasan yang tepat kepada dirinya. Karena kejadian ini adalah kesalahpahaman dan tempat ini bukanlah tempat untuk memberikan penjelasan. Simu bergantung dengan keputusan Zhongshu. Jika dia inginlah pergi bersama keluarga Wu, maka dia akanlah mempersilakannya. Tetapi jika dia inginlah pergi dari sini, dia, Simu, akanlah menjamin keselamatannya. Begitu juga dengan Jin Yuhuan. Lalu Zhongshu melangkah ke depan dengan meminta maaf atas kejadian yang dia perbuat. Tetapi hal pertama yang inginlah dia pertanyakan, apakah untuk Wutong bermaksud menghormati pertunangan dia dengan Wuhua? Atau dia ini berencana memaksanya untuklah masuk ke kamar pengantin Wusun? Tetapi Wutong tetaplah mengajak dia pulang terlebih dahulu dan dia akanlah mendapati penjelasan yang tepat serta solusi untuklah masalah ini.
Dan Zhongshu langsunglah menolaknya. Dia tidak ingin kembali kepada keluarga Wu. Dengan alasan dia dengan Wu Hua sama sekali tidaklah cocok. Apalagi dengan Wu Sun. Jika diteruskan seperti ini, maka pernikahan mereka hanya akanlah menjadi sebuah aib bagi keluarga. Jadi ya, membatalkan pertunangan akanlah lebih baik bagi kedua belah pihak. Ya betul sih. Untuk Wu Hua yang sudah sangatlah kesal, dia keceplosan. Seharusnya dia merasa beruntung keluarga Wu akanlah menampungnya. Seandainya bukan karena garis keturunan dan rahasia keahlian keluarga Zhong, mungkin keluarga Wu tidak akanlah melakukan ini. Mendengar itu, Wutong langsunglah menamparnya guys. Udah capek-capek bersikap tenang, bahkan menyembunyikan ini semua kepada para warga. Tetapi sama anaknya langsunglah dibeberkan guys. Gimana kagak sewot ya? Karena sudahlah ketahuan basah, para warga langsunglah mencela keluarga Wu. Kalau perbuatan mereka tidaklah mencerminkan sebagai keluarga besar. Lalu untuk Jin Cheng mempertanyakan apakah yang dikatakan oleh Zhongshu itu kebenaran. Wutong menyangkalnya sama sekali tidak. Tidak mungkin keluarga Wu menggunakan pernikahan putranya sebagai alat tawar-menawar. Untuk Wu, dia sudahlah tidak sabaran, sehingga dia menarik tangan Zhongshu untuklah membawanya kembali. Melihat itu, Simu langsunglah menerjang. Begitu juga dengan Wutong menahan serangannya. Begitu juga dengan Jin Yuhuan, dia langsunglah ditampar. Waduh, cari gara-gara ya. Beruntungnya, Jin Zhen datang tepat waktu. Para warga yang melihat kehadirannya sungguhlah terkejut-kejut. Kalau Nyonya Tujuh Besar ternyata terlibat dalam permasalahan ini. Untuk Jin Zhen mempertanyakan kepada Wutong sebagai keluarga terpelajar, bahkan keluarga besar di kota Fengcheng, melakukan tindakan seperti ini. Apakah dia sama sekali tidaklah malu? Untuk Jin Yuhuan langsunglah memarahi ibunya karena dia datang terlambat. Ibunya menjawab pertunjukan terbaik selalu datang terakhir. Namun dia tidak menyangka kalau pertunjukan hari ini akanlah datang secepat ini. Dan Jin Zhen berada di pihaknya Zhongshu. Sesama wanita, dia mengerti perasaan dari Zhongshu. Untuk baru-baru ini, dia mendengar sebuah rumor kalau keluarga Wu inginlah mencelakai Nona Zhong. Itulah sebabnya dia melarikan diri dari pernikahan. Dan Wutong mempertanyakan, jadi apa yang inginlah dia lakukan? Jin Zhen kembali mempertanyakan kepada Zhongshu untuklah memastikan jawabannya. Apakah dia inginlah pergi kembali kepada keluarga Wu? Zhongshu mengatakan tidak. Setelah mendapati jawabannya, Jin Zhen menyatakan kalau kedua belah pihak sama-sama tidak inginlah melakukan pernikahan. Seperti Wu Hua yang tidak inginlah menikahi Zhongshu. Begitu juga dengan Zhongshu tidak inginlah menikahi dengannya. Maka ya, sebuah pernikahan tidak bisa dilanjutkan guys. Jika dipaksakan untuklah menikah, itu hanyalah akan merusak reputasi kedua keluarga. Jadi, pilihan yang terbaik yaitu mengakhiri hubungan ini. Siapa sangka, Wutong yang tadinya keras kepala, akhirnya dia menyetujui pernyataan dari Jin Zhen. Namun, di dalam hatinya, dia menyimpan dendam kepada keluarga Jin. Iya, dendam besar telah terbentuk. Begitu juga dengan Wu Hua, dia akanlah menghabisi Simu dalam pertandingan. Apa bisa? Karena permasalahannya telah selesai, maka ya pertandingan akanlah dilanjutkan. Kebetulan untuk Wang Tianhao dan Simu masihlah belum puas dalam bertarung. Mereka berdua meminta untuklah melanjutkan pertarungannya. Karena ya belum terlihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dan pertandingan mereka kembali dilanjutkan. Pertandingan mereka yang begitu sengit membuat para gurunya begitu sangatlah bangga. Begitu juga dengan Wang Tianhao
dia bisa mengolah esensi Qi-nya dengan sempurna. Bahkan dia menggabungkannya dengan teknik garis keturunan rahasia keluarga Wang, membuat kekuatannya 10 kali lipat daripada sebelumnya. Sehingga teknik tombak api menggelegar dikerahkan. Simu mengakui kekuatan dari Wang Tianhao memang memiliki bakat alami. Tetapi pertarungan ini dia belum tentu kalah, karena sebelumnya dia telah mempelajari teknik pemurnian besi, yang dimana tubuhnya ini akanlah ditempa berkali-kali lipat agarlah bisa menahan serangan yang jauh lebih kuat. Secara bersamaan, Simu mengeluarkan 2 kemampuan, yaitu teknik pemurnian besi untuklah pertahanan, yang kedua tebasan bulan bunga angin, sehingga terjadinya bentrokan kekuatan. Dan terlihat Wang Tianhao tersayat di bagian dadanya. Sontak, Tetua Su langsunglah turun ke arena dan memberikan sebuah pujian. Penampilan dia hari ini sangatlah luar biasa, tetapi dia tidak bisa untuklah melanjutkan pertandingan. Untuk Simu, dia langsunglah meminta maaf atas serangan tersebut. Tetua Su meminta tidak perlu khawatir, karena lukanya telah berhasil ditutup. Untuk Wang Tianhao sungguh berterima kasih karena akhirnya dia bisa bertarung dengan puas. Dan mereka berdua bersalaman. Lalu Tetua Su mengumumkan pertandingan ini dimenangkan oleh Simu. Lalu para peserta dipertanyakan siapa lagi yang inginlah naik ke arena. Mungkin saja salah satu dari mereka bisa mengalahkan Simu dan menjadi juara pertama dari kompetisi ini. Untuk Uhua yang inginlah turun, dia sadar diri kalau dirinya ini tidak memiliki kemampuan bela diri. Berbeda dengan satu orang, dia turun untuklah menantangnya, meski dia tahu dirinya tidaklah sehebat Simu. Lantas untuk ayahnya juga turun ke arena, meminta kepada anaknya untuk kembali. Dia sama sekali tidaklah pantas di dalam arena ini. Tetapi dia telah membuat sebuah keputusan, yaitu menantang Simu. Ia sudah pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Dan kita bersambung untuklah di episode 9. Untuk episode kali ini tidak ada penjelasan. Perdebatan tentang pernikahan ternyata begitu menyerukan. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. 无凶且自重，血脉和中宫秘典，让你周考你个！两人比试更胜刚才。